Sebagai penutup dari studi kasus tadi, mari kita tarik kesimpulan penting dari perjalanan finansial toko fashion kita. Melalui pencatatan transaksi yang disiplin, kita bisa melihat gambaran utuh bahwa bisnis ini sekarang memegang kas sebesar 17,25 juta rupiah, persediaan stok senilai 13 juta rupiah, serta kewajiban utang sebesar 5 juta rupiah. Manfaat utama yang bisa kalian petik di sini adalah dengan pencatatan yang rapi, seorang pemilik bisnis tidak lagi menebak-nebak kondisi keuangannya. Ia bisa melihat posisi aset secara akurat, menghitung margin keuntungan dengan pasti, serta mengantisipasi kewajiban yang harus dibayar di bulan berikutnya. Ingat, akuntansi bukan sekadar angka, tapi alat navigasi untuk pengambilan keputusan bisnis yang tepat. Sekarang, mari kita perkaya pemahaman kita dengan studi kasus kedua, yaitu Kedai Kopi Nusantara untuk periode Maret 2025. Berbeda dengan contoh sebelumnya, Kedai Kopi Nusantara ini merupakan profil usaha skala UMKM yang berlokasi di Yogyakarta. Bentuk usahanya adalah perseorangan, di mana seluruh pendanaan awalnya berasal murni dari modal pemilik. Yang menarik untuk kita pelajari di sini adalah sistem pencatatannya yang masih dilakukan secara manual. Mereka mengikuti alur akuntansi konvensional, mulai dari pengisian jurnal umum, pemindah bukuan ke buku besar, hingga nantinya bermuara pada laporan keuangan sederhana. Melalui contoh ini, kalian akan belajar bahwa serumit apapun skala bisnisnya, prinsip dasar pencatatan tetap menjadi jantung yang menjaga keberlangsungan usaha tersebut. Mari kita bedah aktivitas ekonomi Kedai Kopi Nusantara selama bulan Maret. Transaksi dimulai pada tanggal 1 dengan setoran modal awal sebesar 30 juta rupiah. Perhatikan polanya, ada pembelian mesin kopi secara tunai senilai 8 juta, serta pengadaan bahan baku secara kredit sebesar 5 juta rupiah yang memunculkan utang supplier. Di sisi pendapatan, kedai mencatatkan penjualan tunai 6,2 juta rupiah pada tanggal 7 Maret. Selain biaya rutin seperti listrik dan air, terdapat juga transaksi prive atau pengambilan pribadi oleh pemilik sebesar Rp500.000. Terakhir, pada tanggal 28, kedai mulai mencicil utang supplier sebesar 3 juta rupiah. Memahami urutan kronologis ini sangat penting sebelum kita mengklasifikasikannya ke dalam jurnal umum. Sekarang, mari kita lihat bagaimana semua transaksi tadi dituangkan ke dalam jurnal umum. Di sini, setiap kejadian ekonomi kita bagi ke dalam kolom debit dan kredit secara berpasangan. Perhatikan tanggal 1 Maret, di mana akun kas bertambah di sisi debit dan modal pemilik bertambah di kredit sebesar 30 juta rupiah. Begitu juga pada tanggal 5, munculnya persediaan di debit menciptakan utang dagang di kredit sebesar 5 juta rupiah karena pembelian dilakukan secara tidak tunai. Hingga akhir periode pada tanggal 28, pelunasan sebagian utang dicatat dengan mendebit utang dagang dan mengkredit kas sebesar 3 juta rupiah. Melalui tabel ini, kalian bisa melihat dengan jelas bagaimana setiap rupiah yang keluar dan masuk diklasifikasikan dengan presisi. Langkah selanjutnya adalah memindahkan data dari jurnal ke buku besar untuk melihat saldo akhir setiap akun. Perhatikan akun kas kita, setelah menghitung selisih debit dan kredit, saldo akhirnya berada di angka Rp23.950.000. Kita juga bisa memantau aset lain seperti mesin kopi senilai 8 juta dan persediaan 5 juta rupiah yang semuanya berada di posisi debit. Di sisi kewajiban, utang dagang kita kini tersisa 2 juta rupiah setelah adanya cicilan pembayaran tadi. Ringkasan ini sangat krusial karena memberikan informasi saldo yang lebih bersih dan terorganisir per kategori akun, sehingga memudahkan kita saat nantinya harus menyusun laporan neraca. Tahap selanjutnya yang tidak kalah penting adalah menyusun neraca saldo untuk memastikan keseimbangan antara sisi debit dan kredit. Di sini, kita merangkum semua saldo akhir dari buku besar tadi ke dalam satu tabel ringkas. Perhatikan akun kas, mesin kopi, dan persediaan yang mengisi kolom debit, bersanding dengan modal dan pendapatan di kolom kredit.
Hasil akhirnya, kita mendapatkan total saldo yang balance di angka Rp38.200.000. Keseimbangan ini adalah indikator awal bahwa proses pemindahan data kalian sudah benar secara teknis. Jika angka ini tidak sama, maka kalian harus melakukan audit ulang pada jurnal atau buku besar sebelum berlanjut ke penyusunan laporan keuangan final.